warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Perkenalkan, saya Diaryani dari kelas 10 MIPA 7 akan menerangkan materi tentang haji. Yang pertama yaitu pengertian haji. Haji menurut bahasa artinya menyengaja. Sedangkan menurut istilah, haji adalah mengunjungi Baitullah di Mekah dengan niat melakukan ibadah semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan syarat-syarat dan waktu yang sudah ditentukan. Haji mengandung hikmah, yaitu yang pertama, mempersaksikan berbagai manfaat spiritual dan material. Yang kedua, menumbuhkan jiwa tauhid yang tinggi. Yang ketiga, membentukkan sikap mental dan akhlak yang tinggi. Yang keempat, menyatukan umat wahidah, suatu akidah dan ideologi. Yang kelima, mengajarkan sejarah. Yang keenam, berwawasan yang luas dalam gerak hidupnya atau pengalaman. Yang ketujuh, belajar dengan dunia luar atau mengetahui teknologi tinggi. Dasar wajib haji yaitu Quran Surat Ali Imran ayat 97 yang artinya, mengerjakan haji adalah kewajiban bagi manusia terhadap Allah, yaitu orang-orang yang sanggup perjalanannya ke Baitullah. Barang siapa mengingkari terhadap haji, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya dari semesta alam. Hukum ibadah haji yaitu ibadah haji hukumnya wajib bagi setiap muslim yang telah memenuhi persyaratan. Yang kedua, ibadah haji diwajibkan hanya sekali seumur hidup. Sedangkan untuk yang kedua dan seterusnya, hukumnya sunnah. Bagi yang bersajat haji, maka hukumnya wajib untuk dilaksanakan. Syarat-syarat haji yaitu yang pertama, Islam. Yang kedua, balik. Yang ketiga, berakal sehat. Yang keempat, merdeka, bukan budak. Yang kelima, istiqah. Apabila kelima syarat tersebut tidak terpenuhi, maka gugurlah kewajiban haji seseorang. Rukun haji yaitu yang pertama, ihram. Yang kedua, wukuf di Arafah. Yang ketiga, tawaf ifadah. Yang keempat, sa'i. Yang kelima, tahallul. Yang keenam, tertib. Apabila salah satu rukun tidak terpenuhi, maka hajinya tidak sah atau batal. Selanjutnya, wajib haji yaitu yang pertama, ihram dari mikot. Yang kedua, mabit di Musdalifah. Yang ketiga, mabit di Mina. Yang keempat, melontar jumrah ula, wusta, dan aqobah. Yang kelima, tawaf wada bagi yang akan meninggalkan Mekah. Dan apabila salah satu wajib haji tersebut tidak dilakukan, maka hajinya tetap sah, tetapi wajib membayar dam. Lalu selanjutnya, sunnah haji. Yang pertama, mandi sebelum ihram. Yang kedua, sholat sunnah ihram. Yang ketiga, membaca talbiyah. Yang keempat, membaca selawat Nabi. Yang kelima, berdoa di multazam. Yang keenam, sholat di makam Ibrahim. Yang ketujuh, minum air zam-zam. Yang kedelapan, banyak berdoa berzikir di Arafah. Yang kesembilan, banyak berdoa berzikir di Musdalifah. Yang kesepuluh, mengambil kerikil di Musdalifah untuk seluruh lemparan jumroh. Yang ke-11, berdoa setelah melempar jumroh. Yang ke-12, mencukur rambut sampai habis untuk jamaah laki-laki. Selanjutnya, tempat pelaksanaan ibadah haji. Yang pertama yaitu Mekkah Al-Mukarramah. Di kota inilah berdiri pusat ibadah umat muslim sedunia, Ka'bah yang berada di pusat Masjidil Haram. Dalam ritual haji, Mekah menjadi tempat pembuka dan penutup ibadah ini ketika jemaah diwajibkan melaksanakan niat dan tawaf haji. Yang kedua yaitu Arafah. Kota di sebelah timur Mekah ini juga dikenal sebagai tempat pusatnya haji, yakni tempat wukuf yang dilaksanakan pada 9 Zulhijjah tiap tahunnya. Daerah berbentuk padang luas ini adalah tempat berkumpulnya sekitar 2 juta jemaah haji dari seluruh dunia dan selalu meningkat dari tahun ke tahun. Di luar musim haji, daerah ini tidak dipakai. Yang ketiga yaitu Musdalifah. Tempat ini dekat Mina dan Arafah. Ini dikenal sebagai tempat jemaah haji melakukan mabit atau bermalam dan mengumpulkan bebatuan untuk melaksanakan ibadah jumroh di Mina.
Yang keempat, Mina, tempat berdirinya Tugu Jumroh, yaitu tempat pelaksanaan kegiatan melomparkan batu ke Tugu Jumroh sebagai simbolisasi tindakan Nabi Ibrahim ketika mengusir setan. Di masing-masing tempat itu berdiri tugu yang digunakan untuk pelaksanaan Jumroh Aqobah, Jumroh Ula, dan Jumroh Wusta. Di tempat ini jemaah juga diwajibkan untuk menginap selama 1 malam. Yang kelima yaitu Madinah. Tempat ini sebenarnya tidak masuk ke dalam ritual ibadah haji. Namun, jemaah haji dari seluruh dunia biasanya menyempatkan diri berkunjung ke Madinah untuk berziarah dan melaksanakan sholat di Masjid An-Nabawi. Yang keenam yaitu Haji Arba'in. Haji Arba'in artinya 40, adalah ibadah haji yang disertai dengan sholat fardu sebanyak 40 kali di Masjid An-Nabawi Madinah tanpa terputus. Ibadah ini sering dikerjakan oleh jemaah haji dari Indonesia. Dalam pelaksanaannya, mereka setidaknya tinggal di Madinah saat haji selama 8 atau 9 hari. Dengan perhitungan, sehari salat wajib 5 kali. Dengan demikian, selama 8 atau 9 hari akan tercukupi jumlah 40 kali salat wajib tanpa terputus. Lalu selanjutnya yaitu adab akan berihram. Yang pertama yaitu bersih-bersih. Terdapat 5 macam kesucian yaitu berkhitan, memotong bulu kelamin, memotong kumis, memotong kuku, memotong bulu ketiak. Lalu, jika perempuan dalam nifas dan haid, hendaklah mandi, lalu ihram dan mengerjakan semua acara haji kecuali tawaf. Jangan dikerjakan sampai ia suci terlebih dahulu. Yang kedua yaitu mandi dan wudhu. Di antara termasuk sunnah adalah mandi bila akan berihram dan bila akan memasuki kota Mekah. Yang ketiga yaitu memakai wangi-wangian. Aisyah berkata, "Aku dapat melihat mengkilatnya minyak harum Nabi Muhammad SAW ketika beliau berihram, bekas minyak sebelum berihram." Yang keempat yaitu memakai kain ihram. Berikut adalah cara memakai kain ihram. Setelah itu kita samakan. Lipat bagian kiri ke sebelah kanan, salah satunya kita lepaskan dan kita masukkan. Kita lipat ke arah kiri dan kemudian kita rapikan. Belum bagian atas seperti halnya menggunakan sarung. Lalu kita gunakan sabuk. Letakkan kain ihram di atas punggung. Pada saat tawaf, posisikan kain bagian kanan di bawah ketiak, lalu angkat ke atas. Jika Anda berada di luar tawaf, posisikan kain di sebelah kanan untuk menutupi bahu sebelah kanan, lalu angkat ke atas. Pastikan kain ihram Anda benar dan aman, tidak ada jahitan, tidak menggunakan celana dalam, dan aurat tidak terlihat. Yang kelima, salat 2 rakaat. Yang keenam, niat ihram di miqat atau maksud dilafalkan. Lalu cara melaksanakan ibadah haji. Yang pertama, hari tarwiyah atau pembekalan. Lalu kedua, menuju ke Arafah. Yang ketiga, wukuf. Yang keempat, mabit di Musdalifah. Yang kelima, menuju ke Mina. Yang keenam, melontar jumroh Aqobah. 7, jamarat di Mina. 8, kembali ke tenda Mina. 9, mabit di Mina. 10, tahallul. 11, tawaf di ifadah. 12, sa'i. Dan 13, tawaf wada. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Yang benar datangnya atas bimbingan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang benar, dan yang salah, khilaf atau keliru itu datangnya dari saya pribadi sebagai manusia biasa yang tidak pernah luput dari salah, khilaf, dan dosa. Akhirul kalam, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.